Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tes bakat, yang dimana seperti yang kita ketahui, bakat adalah kecenderungan individu untuk melakukan sesuatu pada objek yang disukainya. Nah, bakat adalah kemampuan dasar seseorang dalam melakukan proses pembelajaran dengan waktu yang relatif singkat, namun mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana dengan siswa yang kurang memahami pentingnya bakat dalam mendorong proses pembelajaran. Nah, di sini upaya gurulah yang memberikan pemahaman terhadap siswa tersebut agar dapat memahami bagaimana pentingnya bakat tersebut. Nah, upaya-upaya apa saja sih yang dapat dilakukan oleh guru? Jadi, yang pertama, guru dapat melakukan pendekatan terhadap peserta didik, di mana seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, tak jarang sekali bahwa peserta didik itu merasa kurangnya mendapatkan perhatian dari guru, sehingga menurunnya motivasi belajar dari peserta didik tersebut. Dan guru dapat memberikan apresiasi terhadap keberhasilan yang diraih oleh peserta didik tersebut guna agar peserta didik merasa bahwa ia dihargai. Nah, dengan begitu juga peserta didik dapat merasa bangga terhadap dirinya sendiri sehingga terus mengulangi hal-hal positif yang dilakukannya. Nah, yang kedua, guru dapat melakukan kerjasama dengan orang tua. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa guru dan orang tua pasti memiliki tujuan yang sama dalam pendidikan, yaitu membimbing, membina, mendorong anak menjadi lebih dewasa. Nah, kerjasama yang baik antara orang tua dan guru sangatlah penting bagi peserta didik karena dua pihak inilah yang bertemu secara langsung dengan peserta didik tersebut. Kemudian orang tua dapat mencari informasi hal apa saja sih yang disukai oleh anaknya sehingga dapat memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anaknya. Selain itu, orang tua juga dapat memberikan informasi terhadap gurunya mengenai hal apa saja sih yang disukai dan tidak disukai oleh peserta didik tersebut, sehingga guru pun dapat menyesuaikan diri dengan peserta didik. Nah, yang ketiga, guru dapat mengatur jadwal latihan dan belajar, yang dimana belajar adalah proses mengubah tingkah laku melalui pengalaman atau latihan. Dan untuk mengembangkan bakat pada peserta didik tersebut dapat melakukan latihan secara rutin. Nah, setelah melaksanakan proses tadi, bisa jadi bakat yang tidak nampak ketika telah dipupuk, dibina, diarahkan, dilatih, dan lain sebagainya akan berkembang dengan baik. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah guru dapat mendorong peserta didik untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ekstrakurikuler itu merupakan kegiatan di luar mata pelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler ini dapat diikuti oleh peserta didik dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah atau pihak yang berwenang di sekolah. Kemudian tambahan, nah ketika guru telah melaksanakan upaya-upaya tadi, maka guru dapat menentukan atau membuat program-program mengenai tes bakat, sehingga kita sebagai guru dapat mengetahui sejauh mana sih bakat yang sudah dimiliki oleh peserta didik tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya mengambil permasalahan upaya guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa yang diakibatkan oleh pengaruh gadget atau teknologi. Upaya yang dapat guru terapkan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa yang pertama, memberikan motivasi belajar. Hal ini merupakan hal yang sangat penting bagi pencapaian prestasi belajar siswa. Dalam hal ini tentu saja menjadi tugas dan kewajiban guru untuk senantiasa dapat memelihara dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Motivasi yang diberikan guru kepada siswa yaitu guru menetapkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik dalam menyampaikan materi menggunakan media LCD. Yang kedua, pergaulan anak. Orang tua harus mengawasi pergaulan anak tersebut karena ini sangat berpengaruh bagi prestasi belajarnya. Apabila anak ini salah pergaulan, otomatis prestasi belajarnya bakalan menurun.
Jadi orang tua harus mengawasi anak tersebut bermain dengan teman-teman yang mana saja. Bukan berarti kita sebagai orang tua membatasi pergaulan anak atau tempat bermain anak, tetapi kita juga harus mengawasi anak tersebut supaya tidak masuknya pengaruh buruk dari dalam dirinya. Jadi dalam mengatasi permasalahan ini tidak hanya bersumber dari guru saja, melainkan yang lebih berperan penting yaitu orang tuanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Yang ketiga yaitu memberikan program remedial, yang dimana pemberian bantuan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan dalam belajar. Sehubung dengan itu, langkah-langkah yang perlu dikerjakan dalam pemberian pembelajaran remedial ini meliputi dua langkah pokok. Yang pertama, mendiagnosis kesulitan belajar, dan kedua, memberikan perlakuan atau treatment. Sebelum guru mengadakan pembelajaran remedial, biasanya guru menanyakan kepada siswa di mana letak kesulitannya dan langsung dijelaskan oleh guru sampai benar-benar dimengerti. Kemudian, guru memberikan latihan kepada siswa sebagai pembelajaran remedial yang biasanya dilaksanakan pada hari Sabtu. Di mana hari Sabtu adalah hari libur untuk siswa, maka siswa yang nilainya di bawah 80 kembali untuk melakukan remedial. Dalam meningkatkan motivasi belajar siswa tidak hanya bersumber dari guru saja, melainkan pada keluarga anak tersebut dan juga orang terdekatnya, karena semua ini sangat berpengaruh besar bagi anak dan sangat mutlak diperlukan. Anak sangat mudah berpengaruh pada orang-orang terdekatnya yang sering ia jumpai, karena pada usia anak sekolah dasar masih rentang dan sangat mudah untuk terpengaruh mengikuti apa yang dia lihat. Jadi dalam mengatasi permasalahan kurangnya prestasi belajar siswa ini, yang lebih berperan penuh dalam mengatasi hal tersebut adalah kedua orang tuanya. Jadi selain guru, yang lebih berperan penting dalam mengatasi permasalahan ini yaitu orang tuanya, di mana anak lebih banyak waktu di rumah dibandingkan di sekolah. Orang tua harus bisa mengawasi dan juga membatasi anak tersebut untuk bermain gadget. Tetapi orang tua juga tidak boleh terlalu membatasi anak untuk tidak bermain gadget, karena ini juga akan mempengaruhi mental terhadap anak tersebut. Jadi orang tua harus bisa menasehati anak tersebut, seperti memberitahu apa pengaruh positif dan juga pengaruh negatif dari bermain gadget tersebut, sehingga anak tidak akan melampaui apa yang sudah diberitahu oleh orang tuanya. Dan juga orang tua harus mengawasi pergaulan anak tersebut, karena pengaruh lingkungan juga akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Yang lebih berperan penting yaitu orang tuanya, yang dimana orang tua harus bisa yang kedua, pergaulan anak. Orang tua harus mengawasi pergaulan anak tersebut, karena ini sangat berpengaruh bagi prestasi belajarnya. Apabila anak ini salah pergaulan, otomatis prestasi belajarnya bakalan menurun. Jadi orang tua harus mengawasi anak tersebut bermain dengan teman-teman yang mana saja. Bukan berarti kita sebagai orang tua membatasi pergaulan anak atau tempat bermain anak, tetapi kita juga harus mengawasi anak tersebut supaya tidak masuknya pengaruh buruk dari dalam dirinya. Jadi dalam mengatasi permasalahan ini tidak hanya bersumber dari guru saja, melainkan yang lebih berperan penting yaitu orang tuanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azhara. Di sini saya akan membahas mengenai permasalahan tindak diskriminatif guru terhadap siswa sekolah dasar, yang dimana guru hanya memperhatikan nilai akhir siswa untuk menyimpulkan bahwa anak tersebut pintar atau bodoh. Nah, sebelum kita masuk pada solusi apa yang bisa kita berikan untuk menyelesaikan permasalahan ini, perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya kecerdasan anak itu bermacam-macam. Tidak hanya dari cerdas otak saja, akan tetapi ada cerdas gerak, cerdas sosial, cerdas emosi, dan lain sebagainya. Jadi, guru tidak bisa menyimpulkan bahwa apabila anak ini tidak ahli dalam mata pelajaran, bukan berarti dia anak yang bodoh. Akan tetapi, dia memiliki kecerdasan pada bidang lainnya. Nah, di sini hasil atau nilai akhir dari anak tersebut juga penting untuk kita lihat. Akan tetapi, proses dari pemerolehan nilai anak juga wajib kita ketahui. Nah, di sini disarankan kepada guru untuk melaksanakan tes prestasi. Nah, tes prestasi ini ada 5 macam tes, yang dimana apabila guru melaksanakan tes prestasi ini, maka guru dapat dengan mudah menyimpulkan nilai serta melihat bagaimana proses pemerolehan nilai tersebut. Nah, adapun 5 macam tes prestasi tersebut yang dimana tes ini ditujukan untuk mengetahui kelemahan siswa. Nah, dari kelemahan tersebut, guru dapat mengetahui perlakuan seperti apa yang tepat untuk diberikan kepada peserta didiknya. Tes yang kedua ada tes formatif. Nah, tes formatif ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa ini terbentuk setelah dia mengikuti sebuah program tertentu. Tes yang ketiga ada tes sumatif. Nah, tes sumatif ini dilaksanakan di akhir pembelajaran, yang dimana tes sumatif ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa setelah melaksanakan 1 semester. Tes keempat ada tes selektif, yang dimana tes selektif ini ditujukan untuk kepentingan seleksi, yang dimana tujuannya adalah untuk menyeleksi atau menyaring sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dan tes yang terakhir ada tes penempatan. Nah, tes penempatan ini dilakukan untuk mengetahui keterampilan prasyarat untuk sebuah program pembelajaran atau penguasaan belajar, seperti yang diprogramkan sebelum kegiatan belajar mengajar. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosedur perancangan, pengadministrasian, pengolahan, analisis, dan penafsirannya relatif lebih sederhana, sehingga mudah untuk dipelajari dan dipahami. Kemudian, saya akan fokus mengambil 2 teknik non-tes. Yang pertama yaitu autobiografi. Apa sih itu autobiografi? Autobiografi atau riwayat atau karangan pribadi merupakan ungkapan pribadi murid tentang pengalaman hidupnya, cita-citanya, keadaan keluarga, dan sebagainya. Karangan pribadi ini merupakan cara untuk memahami keadaan pribadi murid yang pada umumnya bersifat rahasia. Karangan pribadi ini dalam pembuatannya dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu pertama terstruktur dan kedua tidak terstruktur. Permasalahan yang sering terjadi adalah ketika autobiografi yang diminta tidak terstruktur. Siswa bingung dari mana ia akan memulai dan mana saja yang akan dimasukkan ke dalam autobiografi. Dan pada ketatabahasaan, autobiografi adalah karangan yang dibuat siswa mengenai kehidupannya sendiri, baik itu mulai dari keluarganya hingga sekolahnya, bahkan cita-citanya. Ketika menulis autobiografi yang merupakan tulisan formal, siswa sering menggunakan kata-kata tidak baku seperti bahasa sehari-hari. Contohnya, aku punya 2 saudara, yang satunya cewek baru umur 2 tahun dan satu lagi cowok umur 5 tahun. Sangat terlihat jelas penulisan yang tidak sesuai, ejaan yang disesuaikan bahasa Indonesia. Solusi yang saya tawarkan adalah guru perlu mengarahkan tata cara penulisan kebahasaan yang benar sesuai EYD. Ketika siswa akan menuliskan apa yang dipikirannya, perlu adanya arahan yang baik dan benar dengan mencontohkan perbedaan kata baku dan tidak baku. Kemudian penulisan karangan tersebut apakah akan digunakan dalam penulisan formal atau informal, guru menjelaskannya secara rinci. Teknik non-tes kedua yang akan saya bahas di sini adalah angket atau kuesioner. Angket merupakan alat
pengumpul data atau informasi melalui komunikasi tidak langsung, yaitu melalui tulisan. Angket ini berisi daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan responden murid. Angket membutuhkan data yang relevan dan saat membuat pertanyaan angket diharuskan dengan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung. Data yang relevan membutuhkan pembaharuan setiap saat dengan selang waktu bervariasi. Dan tidak semua peserta didik bisa mendapatkan data yang mereka miliki. Seperti contoh, tinggi badan, berat badan yang bisa berubah-ubah setiap waktu, sehingga data yang relevan menjadi sulit didapat jika tidak memeriksanya secara berkala. Permasalahan yang sering muncul dalam teknik non-tes adalah siswa-siswi salah memasukkan data identitas yang selalu berubah seperti tinggi atau berat badan. Kemudian pada kondisi fisik, siswa-siswi jarang memeriksakan dirinya ke dokter atau pusat layanan kesehatan. Kemudian, saat identitas orang tua akan dimasukkan, terdapat salah penulisan gelar jika si orang tua peserta didik bekerja menjadi pegawai, misalkan sebagai guru, dan sebagainya. Solusi yang saya tawarkan di sini adalah ketika akan meminta angket siswa, data-data seperti tinggi badan dan berat badan, alangkahnya disediakan medianya di sekolah, yaitu di UKS. Kemudian, di sana juga sekolah bisa memfasilitasi pemeriksaan kesehatan siswa atau dengan bermitra dengan pusat layanan setempat seperti puskesmas untuk memeriksa kesehatan terbaru siswa dan memberikan obat seperti vaksin atau sejenisnya jika ada yang terindikasi sakit, sehingga saat pengisian angket tidak terdapat kesalahan. Mengenai angket orang tua, siswa-siswi dibimbing oleh orang tua. Di sini, peran orang tua sangat diperlukan untuk mengarahkan anaknya ketika mengisi angket yang baik dan benar. Kesimpulan akhir yang bisa saya paparkan adalah autobiografi harus ditulis dengan keserasian pengalaman si penulis, yaitu siswa sendiri. Penerjemahan dalam bahasa pengalaman sehari-hari menjadi bahasa formal dalam autobiografi perlu dicermati dan ditulis dengan benar. Kemudian angket, yaitu dia harus membutuhkan kesesuaian data dan ketepatan pengisian. Peserta didik diarahkan oleh guru atau wali murid ketika mengisi angket. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang wawancara yang dimana wawancara di sini bagaimana kita sebagai guru mewawancarai atau menanyai apa yang terjadi pada murid tersebut dan apa penyebab murid tersebut mengalami hal tersebut. Dan kita sebagai guru perlu mengetahui bagaimana sifat dan perilaku murid dan bagaimana kita sebagai guru mewawancarai dengan baik permasalahan murid tersebut. Guru harus siap berbagai aspek. Salah satunya ialah bahasa yang digunakan oleh guru tersebut. Yang digunakan bahasa yang baik dan benar. Yang benar di sini ialah mudah dimengerti oleh orang yang diwawancarai, yaitu murid dan wali murid tersebut. Agar pertanyaan dan jawaban sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua adalah peralatan. Peralatan di sini ialah contohnya seperti buku untuk menulis, HP untuk merekam atau video, ataupun laptop. Dan alat lainnya. Yang selanjutnya tempat. Tempat di sini ialah menjadi topik utama. Di sini tempat harus benar-benar efisien agar wawancara tersebut tidak terganggu. Tempat sebelum murid dan wali murid diundang. Setelah itu kedua belah pihak sepakat, barulah proses wawancara bisa dimulai atau ditentukan.
Di sini keterbatasan waktu dari guru dan wali murid bisa dilakukan dengan cara sekolah memberikan surat kepada murid untuk menghadiri wawancara yang diadakan oleh belah pihak sekolah dengan tujuan kepentingan pendidikan anak-anak mereka. Nah, dengan itu orang tua murid akan meluangkan waktu untuk menghadiri wawancara tersebut demi pendidikan anak-anak mereka. Sekian, saya kembalikan ke moderator.